بلسان يفقهوا قوله. Amma ba'du, yang kita hormati dan kita muliakan bersama Hafizullah Qaran Bapak Dr. Haji Ahmad Syahban Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Kita hormati dan kita muliakan bersama dan dari agung para pengunsir, para asatidz, para sekalian, Bapak Kiai yang sempat hadir, hadirin hadirat jemaah kaum muslimin muslimat, jemaah majelis ilmu dan majelis zikir yang dimuliakan Allah. Mengirim bersyukur seperti biasa memulai majelis kita. Setiap memulai majelis, setiap memulai pembicaraan, mari kita awali dengan bersama-sama bersyukur kepada Allah, paling tidak dengan melafalkan hamdalah alhamdulillah, bahwa kemudian sampai malam ini masih hujan permata nikmat paling tinggi, nikmat paling luar biasa. Satu parang ada nikmat iman dan nikmat Islam. Karena inilah yang menjadi kita selamat. Apakah kita masuk dalam kategori sabiqun bil khairat, merasa satu jiwa, atau muqtasidun, atau zalimun bi nafsi? Apakah menjadi orang yang terdepan, orang pertengahan, atau orang yang justru menyakiti dirinya sendiri? Namun meskipun demikian, selama masih ada iman, maka insya Allah Allah akan memaafkan kita. Lalu saaren hirup di bawah dunia, kita diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih menjadi orang-orang yang beriman. Bagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 32 yang sudah saya sampaikan, "Tsumma awratna al-kitaba alladziina astafaina min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Ini ayat yang kita bahas sampun dulu. Nabi Muhammad kami wariskan oleh Allah Ta'ala. Tsumma awratna, sudah kami wariskan al-kitab. Kitab yang disebut kitab di sini adalah Al-Quran. Sudah kami wariskan Al-Quran oleh Allah Ta'ala. Alladzina astafaina min ibadina. Kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih oleh Allah. Artinya nanti kemudian ketika berpegang teguh kepada Al-Quran, ketika beriman kepada Allah, sudah mengamalkan Al-Quran meskipun tidak seluruhnya, mesti contohnya misalnya tidak seluruhnya kita amalkan Al-Quran, tapi kita sudah berpegang teguh kepada iman dan Islam ini, maka pembuktian adalah pilihan Tuhan, pilihan Allah di antara semua hamba-hambanya. Apakah tidak cukup misalnya kita menjadi pilihan Allah? Apakah kita tidak cukup bahagia? Namun dia dibanggang saiki, maka apalagi yang bisa kita banggakan? Nanti dibanggang malik kepen, elemen Islam boleh kepen, jabatan ini tidak ada yang permanen. Presiden paling 5 tahun ya, paling top 10 tahun. Bila 10 tahun itu anggota dewan seperti itu. Apapun yang kita mau banggakan, tidak ada yang permanen. Maka yang paling mulia adalah membanggakan keimanan kita kepada Allah. Semakin kita bangga dengan keimanan kita, maka semakin kuat mengakar keimanan kita kepada Allah. Sehingga saya jadi jaminan selamat, maka setan alias iblis dan pasukan-pasukannya enggak mudah menjauhkan kerugian dari iman kita. Dengan cara apa? Dari mulut kita dia berusaha menjauhkan kita dari iman. Dengan cara apa? Mengungkapkan kata-kata yang menyinggung orang lain, dengan mengungkapkan kata-kata yang menyakiti orang lain, dengan menyinggung kata-kata yang merendahkan orang lain, ataupun dia nyakitin lah. Itu cara iblis, cara setan menjauhkan kita dari keimanan kita. Maka kita berusaha supaya diarahkan kepada hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah. Dimana kita mungkin kembali kita Quran. Tidak ada pintar lima indah kita atau lima indah. Berapa sering kita membuka Al-Quran ketimbang membuka foto-foto janda misalnya, Pak. Bilang ini bukan ini sendiri tahu. Ini cara. Maka tugas kita adalah apa? Menjaga diri,
jangan sampai iman ini lepas dari hati kita. Nah, mudah-mudahan pengiringan sama malam ini mudah-mudahan karena dia jaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan memohon kepada Allah sehingga kita tahu jagaan diri hanya Allah lah, dengan kuasanya Allah, dengan izinnya Allah, maka keimanan kita ini akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amin ya rabbal. Hadirin sekalian jemaah yang dimuliakan Allah, malam Kamis makin, dan kita masih membahas tentang adabul Jum'ah. Adab menghargai, menghormati, mengagungkan hari raya yang paling besar di dalam Islam, yang kebesarannya lebih besar daripada Idul Fitri dan Idul Adha, yakni hari Jum'ah. Hari raya kita setiap minggu. Dia tak bersopok, kumpul dan jabatur tak bersopok. Dia tak barang nongak di sekir khatib, barang turut sekir imam. Artinya apa? Disitulah umat ini dipersatukan setiap hari Jumat. Disitu. Dan mudah-mudahan maksudnya adalah apa? Supaya umat ini tetap bersatu. Dengan dia kuat umat itu dan boleh bersatu. Tidak nombor dari kalau mati gampang kita dihancurkan oleh musuh. Yang berbalik lain, Nabi SAW ibaratkan kita ini dibarat yang beliau memberikan analogi seperti ini. Lamunara bebek sukun oleh barisan, dia pasti terkete isi segala sebenarnya. Dia terkete. Kembik mesak dengan bidang kancil. Lalu luik kancil, pikir-pikir mendapat. Maka begitu pula dengan setan dan begitu pula dengan iblis. Kalau kita berjamaah, susah kita akan digoda oleh iblis dan setan. Sehingga dia mungkin dengan dia gawit maksiat, menikah kancil duit. Dia sama dia gawit maksiat. Lalu mesak-mesaknya mulai datang. Kenapa? Karena setan itu tidak kuat. Maka bahasa Nabi Allah Subhanahu wa taala yadullahi ma'al jamaah. Yadullahi fawqa aydihim. Atau dalam hadis berjelaslah yadullahi ma'al jamaah. Bahwa kekuatan Allah itu, kekuasaan Allah itu akan semakin kuat menurut Allah Subhanahu wa taala ma'al jamaah. Ketika kita semua bergandeng tangan satu dengan yang lain. Nah, itu fungsi daripada hari Jumat, yakni menyatukan umat Islam ini supaya dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mulia di dunia. Ini saya hadirin yang dirahmati Allah, supaya Jumat kita lebih berkah, mari kita kaji, kita bahas apa yang harus kita lakukan. Adab Nabi yang tegawe lamun kebedai kancil Jumat. Sampun nama tukiran, sama kumpul segala macam yang belum kumpul nikis saja, karena kita akan potong besok hari Kamis. Yang belum, kita akan potong hari Kamis. Sandeman kulis kelelek, belum Kamis kemaru. Sandeman perang bunuh kemaluan Pak Ato, esok itu sudah dipotong. Kemarin sudah potong Pak Ato, minggu yang lalu. Ini lah, itu tanggal sunnah. Kerjakan ya. Besok kita sama-sama. Kenapa? Karena sunnah. Bukan niatnya bukan apa-apa. Jangan niatnya juga untuk kebersihan segala macam. Sudah. Yang penting apa? Niatnya apa? Ini cara Nabi, titik. Lamun wahya cara Nabi, ya insya Allah bersih, insya Allah sehat, insya Allah paling inti, insya Allah berkah, dan insya Allah merupakan petunjuk hidayah dari Allah. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa salah satu adab daripada hari Jumat yakni bersegera menuju masjid. Bersegera menuju masjid untuk melaksanakan salat. Bahasa Nabi SAW, Nabi bahasa Nabi SAW, "Salakun law ya'lamun nasu ma fihinna la raqadu al-ibla fi qadabihinna." Awak telu perkara Malik Nabi bahasa Nabi. Telu perkara seandainya ketahuan si manusia apa isi sak telu ini. Niscaya yang sewa unta kerana namun mungkin niscaya yang kereta mobil, niscaya yang kereta sepeda motor, isi yang lalu lain satu hal. Dia satu niki si paling berenalo, oni wayan bahasa Nabi Sallallahu di mana yang kereta unta, pokok sakau satu ini. Dia bahasa Nabi. Namun kita kan pokok ban yang kembi-kembi, ban yang berutang oni wayan, pokok sama kadang satu ini. Lamun tak ketahuan misi masa dulu dia bahasa Nabi.
Salatun law ya'lamun nasu ma fihim la raqabul ibila fi qulubihim. 3 perkara yang seandainya manusia mengerti dan memahami apa isinya di dalamnya, maka niscaya dia akan memakai onta untuk mengejarnya. Yang pertama ada apa? Fal awal al-adhan wa safal awal wal ghudu ila al-jum'ah. Ada 3 perkara. Yang pertama, saf pertama. Saf pertama. Seandainya ketahuan isi saf pertama yang pertama adalah azan. Seandainya ketahuan apa di dalam azan itu berebutan milik azan itu. Dan mudah-mudahan itu jadi. Oh, dia cuci suruh dia. Suruh tentang dia. Padahal saat ketahuan apa isi bang semua. Milik bang itu. Bila perlu milik gaji ada. Pokok saat mau jadi tukang azan. Lagu gue si malas kita azan. Dia disuruh abot. Apa alasan? Dia lebih suara. Ini suara bukan dengan menyanyi, seharusnya bagus suara. Lamun azan baca Quran jadi mesti bagus suara. Kalau mengira-ngira waktu di burung anting sih ya kan. Di burung kayak masjid di sini nyanyi endek. Ditakut bisa serem suara nyanyi. Lebih bagus suaranya lebih baik, tapi bukan berarti orang yang tidak bagus suaranya tidak boleh menjadi imam. Silakan tanya. Kenapa? Karena ada fadilah yang sangat besar. Sudah saya sampaikan pada minggu yang kemarin. Bahkan pahala orang berazan ini lebih tinggi daripada orang menjadi imam. Wasaful awal saf pertama. Iya, ketiga. Nah, biasa sih dalam sembahyang Jumat kantor saf ketiga. Namun dengan antri baik kepeng PHK misalnya. Baik kepeng PKH misalnya. Beli panjuru atau panjuri panjang? Panjuru ya. Padahal dia kepeng ini yang itu lagi. Potong mana kan? 600 potong mana? Saya potong. Oh, potong mana? PKH dipotong lagi misalnya. Lalu orang lah paling jodoh milik kemuliaan. Baik kepeng lepan milik rumah ini terbayar. Tukang satpam tu, tukang gunung ni. Atau kemana telepon ni satpam dia. Kita nomor antrian ada sakembek. Padahal dia punya terima kepeng itu ratus ini. Itu pun dia pegang beli kandung habis. Ini untuk kejayaan kita dunia dan akhirat. Baik-baik. Dia ngebang barunya ngebang pertama. Masih boleh sedikit. Mundur. Ayo kembali. Saya nggak bisa utang nenek di masa kasar. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berhutang dalam arti berhutang Nabi menutang ruan ganjaran saya dicantum. Nabi bahasa nani, lekebeng nani lena. Cara manusia ini berhutang. Kemudian sana nih, wah, namun suruh ini ada kata satu siuran ini, ketika itu boleh mana kalau tunggu setahun berarti pantau. Satu siu sana nih, ya bahasa itu kena lemah. Kalau pada tanjak nih, satu lemah. Dia bahasa itulah kita. Nah, para ulama bagi orang yang sudah memahami kenikmatan apa yang ada di dalam azan, di dalam saf pertama, tidak perlu dia enggak yang buruk atau di rumah. Dan yang ketiga bahasa Nabi SAW wal-wudu ilal Jum'ah, bersegera menuju Jumat. Saya ulangi 3 perkara. Soalnya manusia tahu apa yang ada di dalamnya, dia akan berlomba-lomba menuju 3 perkara ini. Yang pertama azan, yang kedua saf pertama, dan yang ketiga adalah bersegera menuju ke masjid pada hari Jumat. Biasa dengan paling jujur datang ke masjid sampai toa. Pada banyaknya karya ini bapak-bapak saling cerita gitu. Pak Anto dok, halo bisa doa lagi yang tidak masih biru ini. Benar-benar Pak Anto. Ini terpakai dengan anu ya. Jadi sudah jangan menunggu nanti. Karena hari inilah hadiah yang paling utama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampun diatur dulu bahwa kalau hari esok itu kan cerita belum terjadi. Kalau hari kemarin sudah berlalu. Yang menjadi anugerah terbesar itu adalah hari saat ini. Maka jangan tunda perbuatan baik sampai hari esok. Kalau belum tentu kita mendapatkan hari esok. Kita lanjut. Dia bahasa Nabi SAW. Nah, dan yang paling afdal di antara yang 3 ini, azan, saf pertama, bersegera menuju
ke masjid pada hari Jumat, mana yang paling afdal? Yang terakhir, yakni bersegera menuju ke masjid, kecuali ada kerepotan yang lain perkara. Misalnya, kamu jadi pegawai misalnya Pak Anto, jadi pegawai. Ya pegawai itu ketika Anda masuk kerja di sana, kemudian ada perjanjian Anda kerja sampai sekian, itu juga kewajiban. Maka laksanakan kewajiban itu. Dia sampai tahu si bos. Ambil salah, kan saya suruh kita kan di dalam kewajiban. Meninggalkan kewajiban itu juga tidak boleh. Nah, penting berjumat dulu. Tapi kalau bisa, kejarlah bersegera menuju Jumat menuju masjid pada hari Jumat. فإذا خرج الإمام قويت الصحف ورفعت الأقلام واجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الذكر. Kata Imam Al-Ghazali, lamun wahsubul imam. Nah, sudah yang ceritakan. Imam maksudnya di sini adalah imam dan khatib. Lamun imam kerja khatib, ini dinamakan cengok ke masjid. Tuh di ruangan khusus tahu. Kenapa? Kalau dia sudah keluar, itu malaikat itu sudah berhenti mencatat itu. Itu tuh. Begitu kaidah para imam, kalau imam sudah keluar masuk ke dalam saf, tuyatis suhuf, dilipat itu catatan-catatan amal ibadah oleh para malaikat, wa rufi'atil aqlam, dan pena untuk mencatat itu sudah diangkat. Artinya apa diangkat? Tidak dipanggil lagi, tutup. No. Wajtama'atil malaikatu 'indal minbari yastami'una dzikra. Dan para malaikat yang tadinya berjaga di luar masjid itu masuk ke dalam masjid kalau imam sudah keluar, kemudian duduk di seputaran mimbar mendengarkan zikir-zikir yang disampaikan oleh imam dan khatib. Makanya imam, kalau jadi imam yang murid-murid. Jadi Pak Anto sih dia baru badan diri ke beliau. Dia doang guru itu mana paham. Jangan samakannya kan jadi imam ya. Niat guru datang selesai di sini dia belum buka dia. Ini jangan samakan antara guru dengan imam lain dia katanya. Menurut dia senang diri. Angkat kelas sudah Jumat apa? Itu imam dia. Imam dia cuma nampak. Udah dia bukan itu. Kalau imam sama dengan imam waktu sholat Id. Pandangnya kenapa imam? Ini jadi alasan Imam lama sholat imam belum masih merukun. Nah imam, jangan samakan dengan imam pada hari Jumat itu. Ambil lain dengan tugas khusus nih. Begitu ya. Kalau imam sudah keluar untuk memberikan khutbahnya pada hari Jumat, para malaikat kemudian berkumpul di mimbar mendengarkan zikir Imam Al-Ghazali. ويقال إن الناس في قربهم عند النظر إلى وجه الله تعالى على قدر بكورهم إلى الجمعة. Besok pada hari kiamat, bukan cerita hari kiamat ini, menurut asar dan menurut riwayat-riwayat yang disebutkan oleh para ulama. Bahasan para ulama, bahasan Imam Al-Ghazali, era lejilul kiamat, tatkala belum memandang Allah, karena kan era di akhirat sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nikmat yang paling tinggi kelak hari kiamat itu bukan bidadari, bukan makan makanan, bukan selama ini yang ketika kita sebut surga kan yang terbayang di benak kita adalah mangan, minum, bidadari. Kamu apa doang di dunia? Yang paling tinggi itu adalah apa? Memandang Allah. Aku sudah jadi penasaran. Ini dulu ya nonton penasaran. Dan orang yang cinta kepada Allah harusnya penasaran. Orang yang cinta kepada kekasihnya, orang yang jatuh cinta kepada kekasihnya harusnya penasaran. Penting ya dulu cewek sih. Adil cewek. Nah ini cinta kita kepada Allah. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, harusnya kita penasaran ingin bertemu dengan Allah. Maka para aulia, para anbiya itu yang paling mereka cari adalah bukan nikmatnya surga. Karena nikmatnya surga dibandingkan dengan apapun, dibandingkan dengan memandang Allah itu jauh lebih nikmat memandang Allah. Kita perlu memandang Allah itu yang paling nikmat, yang paling luar biasa, yang tidak ada tandingannya, sehingga itu hidup dari dunia. Iya itu. Nah bahasa Imam Al-Ghazali, an-nasu fi qurbihim inda an-nazari ila wajhillahi ta'ala ala qadri wukulihim ila al-jum'ah. Ukuran kedekatan seorang manusia besok tatkala menghadap Allah, kan saya rapat, saya main.
Mungkin doang secara logika di tahun dunia. Bemai aniru dengan sak rapat kan Jokowi, kan dengan sak jawab kan Jokowi berak bemai aniru. Rapat kan presiden. Saya rapat kan presiden, saya maju. Nolak. Nenek bahasa nenek sak presiden jauh-jauh lalu sila anggota dewan. Lamun saya rapat kan anggota dewan, saya main tinggal nolak. Enggak dana-dana kita semua. Buni. Lalu dia kenal anggota dewan saya yang kebetulan itu manusia beng bantuan untuk dia tak mengenal Tuhan. Lalu dia saja dia kenal sore muni maka harus kenal. Nah apalagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala paling dekat dengan Allah saya nikmat. Ketika memandang Allah Subhanahu Wa Taala besok semakin dekat belum dengan Allah Subhanahu Wa Taala semakin nikmat. Dan siapa yang paling dekat besok hari kiamat tatkala memandang Allah? Bahasa Imam Al-Ghazali adalah orang yang paling dulu berangkat Jumatan. Saya paling dulu berangkat Jumatan itu. Bapak-bapak ini. Paling dulu sampai bapak lehat ya. Belum-belum lalu ya. Ada paling catat. Paling tiro. Loh, ini yang berjuru. Kenapa? Ya. Bukan untuk sombong-sombongan tidak, tapi mengganti kedekatan dengan Allah Subhanahu. Kalau niatnya untuk gaya-gayaan, ya apa dengan Nabi? Tidak arti. Nyamuk di masjid berjuru gede. Hadis sebab itu terbaju. Siapa? Tidak ada artinya, tidak usah dikerjakan. Apa artinya? Tidak ada. Justru perlu akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau apa bergawe, namun bukan karena Allah, mengharapkannya. Sembahyang saja bukan karena Allah, harus justru menjadi maksiat. Kenapa? Karena perlu melakukan ibadah bukan karena Allah. Siapa yang sembah? Apapun baca Quran, puasa, zakat, sembahyang bukan karena Allah. Ya Allah, ditolak oleh Allah Subhanahu. Semata-mata karena Allah. Jadi kanggo lebaru balap-balapan, lebaru Jumat. Kanggo balap-balapan tujuh-tujuan dok masjid. Tapi niatnya apa? Saya pada rapat peluknya ini para nalar pasta dikul. Misal Haji Kustiani jam 5 sampai lambat ya. Salahin jam gitu ini kan. Enggak supaya kita dekat dengan Allah. Dia mau bedanya apa kalau berjumpa betul dan perlu itikaf di masjid itu selesai salat subuh. Assalamualaikum. Momok waktu berjumpa langsung. Sudah mulai dia mandi doang ya. Kembali lah, tapi niatnya sudah di sana, sudah ikut jum. Kalau luar biasa sekali semua orang berlomba-lomba menuju masjid, sebagaimana berlomba-lomba menuju kantor lurah atau kantor kepala desa untuk menerima PSM dan PKK. Ya Allah, luar biasa Islam. Coba tunggu sebentar, namun mau PSM, tunggu nggak ngisi Pak Kali sampai Pak Kali. Besok hari Kamis kita akan memberikan bantuan di kantor lurah. Silakan Bapak Ibu datang jam 7. Kok ya datang jam 7? Turun sembahyang subuh. Coba tuh sembahyang subuh. Kalau sejadah mari dia unggalan merah. Enggak betul nih, kita yang lihat sendiri soalnya. Dia yang lihat sendiri itu di rumah kan lebaran lagi itu kalau turun ke rumah. Ini masjid. Ini rumahnya dekat masjid, tapi jarang ke masjid. Ini saya nggak ngajak doang. Niki masjid, ini rurung, ini kantor desa. Jadi kalau kita naik ke masjid, pedas bukan kantor desa. Kalau ke masjid pedas bukan kantor desa. Jadi boleh mulai dengan mau bantuan ini kita beri bantuan. Tayak bayar subuh berjamaah, rame itu. Aduh. Tuan-tuan dengan apa ya dengan nasi BSM semua. Luar biasa. BSM nenek jadi cuma satu ya. Ya Allah, berarti yang sembilan dia jadi manusia tapi bisa dimaklumi. Tapi artinya bukan yang salahkan itu kita. Bagus juga. Semakin cepat dia dapat, mungkin dia butuh uangnya untuk nafkah. Tapi jangan hanya itu. Kalau begitu gesitnya kita mengejar BSN itu, harusnya kita lebih gesit mengejar ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga uang cepat kita dapat, ridhonya Allah, ya Allah. Sekah, padahal dia jaminan keselamatan. Bersama ke dunia gampang, setelah mati ini yang paling susah.
Tiang doang, tiang saja tak berani menjadi diri apakah besok akan selamat. Yang takut doang. Aku jangan-jangan ketika meninggal dunia ini sama ucapnya tidak ada. Atau setiap hari, setiap saat kita merasa takut jangan sampai iman ini pas dari diri kita. Yang ulama Limbani tercap seperti kalimat la ilaha illallah Allah takut. Nanti kalau saya berhenti ucap ini, tiba-tiba saya mati, pasti saya mati dalam keadaan tidak berucap kalimat tauhid. Dia mentakutkan sebulan. Akhirnya mereka 24 jam berzikir kepada Allah. Setiap nafasnya adalah zikir. Ketika masuk nafasnya menjadi zikir. Ketika keluar nafasnya menjadi zikir. Ketika masuk Allah, ketika keluar Allah, ketika masuk bumi, ketika keluar Tuhan. Tapi sudah connect dirinya dengan Allah Subhanahu. Tidak sekhawatir takut, tapi sama bilang gitu. Aku setemana demam. Apakah salah kita mengkhawatirkan itu? Tidak. Kalau kita khawatir apa yang kita makan besok, apakah kita tidak khawatir apa yang akan kita makan setelah kita mati? No. Hatinya betul begitu. Jadi tidak salah. Khawatir untuk apa makan besok, khawatir untuk nafkah besok, tidak apa-apa. Tapi jangan lupa ada kekhawatiran yang lebih. Apakah kita akan selamat setelah kita pergi? Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mudah-mudahan diberikan keselamatan dunia dan amin ya Allah. Jadi begitu. Hari Jumat kita fastabikul khairat, berlomba-lomba siapa yang paling dulu masuk masjid. Ini untuk anto. Kira-kira banyak yang berlomba-lomba setiap anto. Mending untuk anto. Kalau hari biasa isi kita lihat dengar. Oh ini nak soal. Memang salah yang klaim. Oke, kita lanjutkan. Jadi begitu. Ukuran kedekatan orang kelak di akhirat tatkala memandang Allah, kata Imam Al-Ghazali adalah ukuran seberapa cepat dia berangkat menuju surga. Kembali dalam al-jami'ah fadhura as-saffal awwala. Kemudian kalau engkau masuk ke dalam masjid, carilah saf yang pertama. Ini biasa, cari saf pertama. Jangan kemudian berpikir itu aja, lihat semal, lihat sapatan, kemudian baik kau. Itu juga keliru. Kenapa? Karena perunggu tidak meraih saf pertama karena manusia, bukan karena Allah. Kembali yang pun ditolong oleh saf pertama, lihat semal kepada pacu lalu berarti karena manusia. Apa pun dengan kembali, kamu dan juga saya dirimu di kembali. Apa urusannya ada yang kita? Cuek saja. Yang penting yang kita kerjakan adalah kebaikan. No. Kalau yang kita kerjakan kebaikan, Anda mau ngomong apa? Terserah silakan saja. Karena manusia tidak akan pernah berhenti ngomong. Pasti ada saja. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Itu yang saya. Kalau enggak dia dalam terlumuk saja senang doang. Terus apa yang apa pegawai lainnya? Ya waktu kita akan habis gitu. Karena biarkan saja, karena manusia akan semua waktu ngomong. Yang senang akan membicarakan terus dengan kebaikan, yang tidak senang akan membicarakan terus dengan kejelekan. Dan itu hukum dunia. Yang misalnya, jangan perlu berpikir, dia minta datang demikian misalnya kita diskusi di sini setiap hari Kamis, pelungguh lebaran, si tuan kia misalnya pada kita satu dengan teman, dia berhenti. Tidak semua orang yang suka sama saya. Tapi apakah itu harus kita pikirkan? Buat apa kita pikirkan? Yang penting Allah suka saja kalau kita pikir. Karena bahasa Imam Syafi'i apa? Mencari keridhaan manusia ghayatun la tudrah. Mencari keridhaan manusia itu adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Maka hentikan itu. Tapi carilah keridhaan Allah. Karena itu mungkin untuk dicapai dengan kehendak Allah. Jadi biasa saja, santai saja hidup ini. Lanjutkan saja. Yang penting benar menurut agama, kerjakan saja. Yang penting tidak melanggar norma agama, tidak melanggar norma adat, tidak melanggar norma kebaikan, tidak melanggar norma budaya, sudah kerjakan saja. Ngaji saja. No. Berarti apa? Cocok atau tidak? Terakhir ngomongin dengan beliau sudah beliau sakit kanan belum. Sakit kanan.
Pelihara hati ini supaya tidak sakit. Jangan dengarkan kata orang. Nanti sakit. Karena dia akan bicara. Lakukan begini, biarkan melaut. Selama masih punya mulut, mesti akan melaut. Selama masih punya tangan, mesti akan menulis. Selama masih punya pokok yang menulis. Biarkan saja. Kemudian dia jentar soal cek. Dia betul-betul. Buat. Ya. Ini saya kerjakan baik. Selalu undang doa. Bicara silakan saja bicara. Keparan menilai itu kan. Ada buktinya. Ada yang menuduh saya begini, tidak pernah dia jawab. Ada yang datang ke rumah bercerita, guru, keparan ini coba. Apakah betul guru begini? Dia terserahkan Anda mau percaya soal cerita itu? Anda, iya betul. Kenapa? Karena yang Anda dapatkan itu cerita. Yang akan keluar dari mulut saya juga cerita. Jadi terserah Anda mau percaya mana? Urusan Anda. Lalu satu yang datang ke ketika urusan situ. Yang jelas saya tidak akan membela ini. Saya nggak mau pegawai ngerti jadi kita soalnya. Tapi percaya dan tidak akan urusan Anda. Dia akan satu. Bunga dan arah dengan sopok ini dia pelengnya dengan lain. Tuh, mana kecamatan Oka? Sekian. Ini yang sekian. Mudah-mudahan kita bisa cuek begitu. Yang penting apa? Karena tujuan saya adalah keridhaan kita. Kemudian berbeda yang ini terjadi manusia arah dengan kandung, arah dengan hina itu dia. Karena ada cerita seorang wali, seorang sufi. Itu orangnya pegawai, penampilan. Tidak ada yang tahu, orang yang tidak mengenal beliau sebagai seorang sufi akan menghina beliau. Dia datang dengan sekitar ke suku Palestina itu apa ya, miskin itu kan tuh. Karena dia tidak tahu itu orang seorang lain. Dengan sakit lagi di wadi jadi kemas matu lain kecil. Tapi aulia ini cuek saja. Atau belas. Nah, bagi teman yang berhenti, teman pastinya hina, karena dia tidak pernah pikirkan bagaimana perlakuan manusia. Karena dia tahu perlakuan manusia tidak pernah tenang. Sekarang manusia itu cinta, bisa jadi nanti tidak. Sekarang manusia itu benci, bisa jadi besok tidak. Yang pembahasan para ulama, Abu Bakar awalnya asa ayatuna habibaka yaumana. Bencilah musuhmu biasa saja. Jangan saya dengar. Jangan begitu. Kenapa? Asal ayatnya habibaka yaumana. Bisa jadi besok itu jadi kekasihmu. Wa ahbib habibaka haunama asa ayatuna habibaka yaumana. Kalau mencintai, cintailah sekedarnya saja. Jangan keterlaluan. Posesif segala macam. Jangan keterlaluan. Kenapa? Asa ayatuna habibaka yaumana. Bisa jadi besok kamu sendiri. Kita sedang silaturahmi apa dengan suku dengan nama kita dengan ini. Dengan merari wanita kena papa mama. Dia kata kok berayat ngasih mama masih berayat nih. Merari terus dia kata saya ngeri terus. Nah itu pentingnya. Kenapa? Keterlaluan. Kalau mencintai, cintailah sekedarnya. Karena cinta yang hakiki itu harusnya kita berikan kepada Allah dan Rasulullah. Kenapa Anda mencintai si A? Karena Allah, saya pada dirinya saya melihat hal-hal yang disenangi oleh Allah. Itu yang Anda. Lihat yang masalah saya. Lihat dia keriput senina masih bukan saya. Kenapa? Karena kita sayangi dia karena Allah. Dia kan unik doang, cintai aku karena Allah. Oh iya, dengan sebulan mau saya. Aku cinta karena Allah. Main-main doang. Kita ini kan sering membohongi diri sendiri. Makanya jujurlah kepada diri kita sendiri. Silakan kita lanjutkan. Macam lain. Dan mungkin ada pengajian remok karena ini. Baca sofal awala. Maka kalau sudah hari Jumat, kalau sudah bersegera menuju ke masjid, hari Jumat, waktu sofal awala. Carilah sof pertama. Kalau pelunggu bukan ahlul ilmi yang akan melaksanakan tugas, artinya apa? Bukan tokoh masyarakat yang harus dituakan, bukan imam, bukan khatib, hindari duduk paling depan persis dekat mimbar. Di mana kita duduk? Carilah bahasa Imam Al-Ghazali ini. Carilah dekat tembok atau dekat tiang.
imam misalnya, kan di depan itu petugas nanti kan ada khatib, ada imam. Dia ikut tokoh, dia datang imam untuk ikut tokoh. Itu juga datang diri namanya itu dia. Itu posisi orang yang akan melaksanakan tugas yang akan diambil. Jadi ada tekanan atau kalau kita tidak punya tugas. Namun boleh tugas tidak silakan duduk di tempat tugas itu. Biasa. Baiklah kita ma'anna sukara tataqabbal qadahum, kalau manusia sudah berkumpul, belum telah datang ke masjid, kalau sudah berkumpul, ala tataqabbal qadahum, jangan loncati mereka. La ilaha illallah ini paling diancam oleh Nabi SAW. Jangan meloncati mereka. Kumpul dia paling muring datang. Paling muring datang juga. Tuh, tak boleh toko, jadi kayak gimana? Duduk. Meloncat ke tengah, ini paling dikecil. Oh, tak usah. Pas duduk. Nah, itu yang ini. Apa namanya takhatir rikop? Takhatir rikop bahasa Arab. Nabi bilang takhatir rikop meloncati pundak orang. Padahal tidak ada tempat di situ. Kecuali ada tempat di situ kosong, di sini ramai, di situ kosong. Semua orang maju ke sahabat. Kalau dia tidak mau, loncati saja. Tidak termasuk meloncati. Kenapa? Dia yang salah. Kenapa tidak menempati saf yang kosong? Tidak boleh dikosongkan satu. Begitu. Dan benar-benar kosong kau melihat oleh tokoh. Biasa tokoh lah. Udah datang jam sudah sedikit. Baik itu. Terus kuat. Dia tokoh terus sahabat. Nah itu masalah. Itu dibenci oleh Nabi SAW. Nabi pasal Nabi. Anna Rasulullah SAW ra'a rajulan yataqabba riqaban nasi faqala lahu idris faqad adaita wa anaita. Nabi kena. Nabi SAW suatu waktu beliau sedang memberikan khutbah, kemudian beliau melihat orang yang meloncat-loncat begitu. Nabi SAW idris, tokoh lagi bahasa Nabi. Jadi boleh khatib itu harus menegur. Nah ketika hari Jumat, ketika khatib memberikan khutbah, dia boleh bicara. Misalnya ada orang bicara di sana, dia sedang memberikan khutbah, ada orang bicara, dia boleh saja menegur. Maka nenek Rasul jika khutbah nih boleh. Itu bagian daripada khutbah. Anak dengannya berjorak, anak-anak ngerawas ke, berhentilah berbicara, itu boleh. Khatibnya mengatakan begitu. Bukan cuma di dewi. Jadi Nabi SAW sebuah waktu Arab dengan meloncat-loncat para sahabat sampai dua minggu. Nabi bahasa beliau, jenis duduklah di tempat. Bahasa Nabi SAW. Dia tak tahu mau terpokok dengan loncat-loncat. Faqad adaita wa anaita. Engkau sudah menyakiti orang lain. Dengan meloncati pundak orang lain, engkau telah menyakiti orang lain. Wa anaita, padahal engkau terlambat. Kalau mau saf pertama, duluan datang. Ini saf pertama ini paling murid datang, dia paling dulu. Dan hati-hati kalau duduk di belakang imam persis, itu harus fasih bacaannya. Jangan sampai imamnya batal sholatnya, artinya mau membatalkan sholat, itu harus digantikan oleh orang. Tidak itu berhenti, kemudian tahu imam. Ini dari imam berkode, kan yang dari imam. Kalau imam mau diganti misalnya, Allah Akbar, yang sohor, imamnya sakit perut, mau gentut, jangan gentut duluan, baru kasih kode, batal sholat orang. Caranya bagaimana? Pegang ini, jadi kode, mirip terus. Silakan orang yang di belakang yang masuk. Itu harus begitu. Makanya yang di belakang imam ada yang alim yang begitu untuk menggantikan imam. Dengan berkode imam. Nah orang yang di belakangnya tahu, oh berarti imamnya mau diganti. Maju yang di belakang. Masih tidak daun tahun kena bisa paham tuh. Dia murid imam, ini terima. Ini dah. Maju ini imam. Susah. Orang si batul yang murid. Anda mudah. Susah. Itu cirinya orangnya tidak bisa. Ada orang cerita dengan kanjeng dulu yang tahu kan yang tahu jadi imam yang jadi makmum pada berdoa sembahyang bersama. Bapak sekarang dengan berdoa itu yang ini. Apa suruh tetap haji kalau ulama.
Dari imam ni rezeki dari imam. Dia ngerawas semua dari imam. Baik, dari imam dekat lalu lah pendek imam. Cendong ngerawas sama sembahyang. Aduh, terus dua ngerawas. Ada imam sekian. Mantap betul orang kuliah ni. Bukan sampan pada. Belum ketahuan dia saling betul. Jadi itu sebabnya orang yang alim itu karena mengarah dengan ketahuan itu alim. Kayak dia misalnya ini, tahu dirinya bisa, nendek sok-sok kawan tuh, don't bunuh diri. Kenapa? Tanggung jawab kita kalau imam itu, kalau makmum itu. Jangan buat patur. Jangan goreng dulu. Kalau kita bisa jangan duduk belakang belakang. Takutnya orang nanti apa? Beneran dia tahu orang itu kan susah. Jadi kalau bukan ini bukan sombong, tetap jaga hati. Kalau memang kita dituakan, kemudian kita lebih memiliki pengetahuan di atas orang lain, tidak apa-apa di depan. Niatnya apa? Untuk menyelamatkan jemaah orang, untuk menyelamatkan sholatnya orang. Jangan merasa khawatir sendiri dan semua khawatir ini tahu pun mikir terus aku paling khawatir. Ada kan dia? Man asbata li nafsihi tawaddu'an lahu an tataqabbalu haqqan basalima ibn Affan ini kita lihat. Jangan. Jadi jangan lihat kemudian merasa diri bisa, kemudian paling dulu merasa tinggi diri, itu juga salah. Tetap maju dalam kapasitas kita. Untuk apa? Ya mungkin tidak ada yang lain, tidak ada yang bisa. Ya Allah, ridho di sana. Mudah-mudahan saya ikhlas. Kan begitu. Insya Allah selamat. Ye. Fala tatahaqqa riqabahum wa la tamurru baina aydihim. Janganlah meloncati pundak-pundak mereka para jemaah yang sudah hadir kedua di masjid itu, di masjid itu, wa la tamurru baina aydihim. Jangan melewati mereka. Kalau sedang sholat jangan lewat. Itu biasa doang gitu. Hari ini melewati orang sholat itu kita merasa biasa. Kalau dengan batu sembahyang itu dulu. Itu diancam oleh Nabi. Maka orang yang lewat di depan orang sholat tidak bagus, tapi orang yang sholat juga supaya orang tidak lewat di depannya, jangan dia sholat di tempat terbuka. Cari tiang misalnya. Atau kalau tidak, kasih penanda. Misalnya kayak begini, dia bawa botol minuman, mau sholat terbuka sekali, taruh botol minuman di sana. Jadi tanda. Jadi orang kok lewat di sana tidak merusak sholatnya. Jadi kalau ada orang di depan kita sedang kita sholat lewat, kan tercegah. Menjadi waktu kena. Jadi begini Pak Anto. Hanya begini, lu sholat, Allah. Di sini luas sekali. Ada jalan lain, ada orang lewat di depan tunggu, boleh tunggu cegah. Jadi kan tangannya. Aku dia sering kedang melawan. Sampai dia kedang ni. Siapa ni? Dia apa? Jaguran selalu. Cukup misalnya. Kasih kode tidak boleh. Kenapa? Untuk menyelamatkan dia dan untuk menyelamatkan kita. Dia sampai dia hilang yang tetap biasa. Kasih kode. Jalau. Dia hilang. Biasa-biasa. Iya ya. Begitu Pak ya. Jelas. Wala tamurru baina aydihim wa hum yusallun. Janganlah lewat di hadapan manusia dan mereka sedang melaksanakan sholat. Kenapa tidak baik sama sekali? Itu makruhnya sangat besar. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamul maru baina yadayil musalli ma la 'alaihi lakana ayyatika arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi." Seandainya seseorang yang melewati orang yang sedang melaksanakan sholat. Ada orang sedang sholat, kemudian dia lewat. Seandainya orang yang lewat ini di depan orang yang sholat ini tahu apa balasan orang yang lewat di depan orang yang sholat, niscaya kata Nabi, lakana ayyakita arba'ina khairun lahu. Maka seandainya dia tahu hukumannya orang lewat di depan orang sholat, maka dia akan berhenti selama 40 tahun menunggunya selesai sholat. Itu lebih baik bagi. Misalnya ada nanti, kalau kita boleh nanti, ada bagi sembahyang terlibat kerap bukit, bayar begitu ni. Bagaimana kalau di Mekah misalnya? Di Mekah itu kan cuek biasa.
Apa yang terjadi di Mekah? Kalau dia salah, salah. Jangan jadi ukuran. Mekah iya betul ini. Dia bercerita datang kali, di Mekah jadi bicara berkuno. Kalau ada yang Mekah dia berkuno, itu dia berkuno. Dia Mekah dia biasa, dia Mekah lengkap otak dengan. Berarti saya lengkap dengan bodoh. Tidak bisa jadi ukuran. Yang jadi ukuran itu adalah ilmu. Bukan orang berasal dari mana. Mau dari mana, mau dari Saudi, mau. Kalau dia bodoh ya bodoh saja. Kalau dia berilmu, mau di Indonesia, mau dari Indonesia, mau dari Afrika, tapi kalau dia berilmu, harus dihormati. Data dia dirong, data dia tentang, data dia congang, data dia sebut, data dia sistem. Kalau dia berilmu, hormati karena itu. Ini bukan bukan keturunan. Bahwa menghormati orang karena keturunan itu satu hal, tapi yang paling utama adalah penghormatan kepada ahli ilmu karena ilmunya. Kenapa? Karena ilmu itu adalah sifat Tuhan. Maka sifat Tuhan sudah muncul pada dirinya, menghormati karena dia mampu memikul sifat Tuhan. Dan ilmu itu sifat Tuhan. Lagu bisa berilmu rendah, maka berdiri. Lagu dia tahu jauh diri. Ayat kepada narasi ilmu, orang yang berilmu yang tidak benar. Betul ini ilmu. Lagu dia tahu jauh diri. Misal, apa mana ustaz? Aja menanam tanggung berhubung lagu dia paling lekat misalnya itu aja kayak perkara hanya paling besar dosanya itu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Sangat besar kemurkaannya Allah ketika engkau menyampaikan sesuatu yang engkau sendiri tidak lakukan. Barang dengan pacu-pacu lagu dia jadi pacu sembahyang subuh berjamaah ini di rumah. Pacu-pacu tahajud sekali-kali dia buat. Pacu-pacu puasa dia kendali. Ditangguh tipu batu dia benar. Na'udzubillahi itu berbahaya. Lebih berat hukumannya dia ketimbang hukuman orang yang tidak bisa. Begitu. Orang yang berilmu misalnya tuan guru disebut. Tuan guru misalnya. Tapi dia tidak ikhlas mengajar itu juga bahaya. Ya misalnya, kalau yang tidak ikhlas, yang jauh lebih besar hukumannya ketimbang guru. Lakukan dengan cukup berat dengan diri ahli ilmu, jerat dengan diri. Berat. Dan dia besok sudah dalam ceritakan, besok di hari kiamat yang paling dulu ditanya itu siapa? Para ulama dipanggil dulu ya Allah. Beda dengan ilmu, ketua si pemerintahan. Kalau ada orang manusia ikhlas, Allah ada yang salah. Kemudian yang benar ada yang satu tadi dia ya. Dia al-mukarram dia. Dengan lama itu kok kena al-mukarram dia mengajar dengan lain dan bagi lagi di balik Allah Taala. Semuanya ikhlas ikhlas. Itu aja dia kan. Ada betul. Jadi yang kadang kok kena al-mukarram nangis dia. Bagaimana kalau dia pemberian mukarram masih sama aja? Ya Allah. Intinya nanti kepada nanti tadi ulamanya bekerja, yang bukan ulama juga bekerja. Semuanya sama, saling memperbaiki. Dan orang yang benar itu adalah orang yang selalu berusaha memperbaiki dirinya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan. Mudah-mudahan ya Rabbal. Paham termasuk kantor? Ya, ngamuk doang ini apa? Insya Allah. Nampak dengan dari si dari. Susah lagi oleh Pak Anwar. Wala tamuru baina aydihim musallun. Wajlis bi qurbi ha'itin aw ustuwanatin hatta la yamurru baina yadayka. Nah, masih memiliki kalau bisa, kalau bukan petugas seperti yang saya sebutkan tadi, duduklah di dekat tembok atau di dekat tiang supaya jangan orang melawati kita ketika kita sholat. Seperti yang digambarkan. Wala taq'ud hatta tusalli at-tahiyyata, janganlah duduk di masjid sebelum engkau melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Usahakan selalu sholat tahiyatul masjid. Wal ahsan, dan yang paling baik ini untuk menutup ini jam 10 hari Minggu ini
Wal ahsanu an tusalliya arba raka'atin takra'u fi kulli raka'atin ba'da al-fatihati al-ikhlasa 50 marratan. Fafil khabari anna man fa'ala dhalika lam yamut hatta yara maq'adahu min al-jannati aw lahu. Kalau bisa, saya Imam Al-Ghazali ini mudah-mudahan bugawe ini suatu keberangkatan. Sholat begitu naik ke atas masjid hari Jumat, sholat tahiyatul masjid. Dan yang paling bagus bahasa Imam Al-Ghazali, kalau bisa sholat tahiyatul masjidnya 4 rakaat. Dan biasa 2 rakaat nih. Kalau bisa bahasa Imam Al-Ghazali 4 rakaat. Setiap rakaat setelah baca Fatihah, baca kulhu 50 kali. Kan belum dipantau. Langsung ke depan tuh. Berarti 4 rakaat sudah pantau, sudah kurung kebaca sata. Sata pun. Niat sholat sunat tahiyatul masjid 4 rakaat. Usolli sunat tahiyatul masjid 4 rakaat. Boleh atau tidak boleh. Tapi 1 kali salam. Jangan 2 kali rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jangan seperti sholat zuhur. Sekali salamnya. Tapi setiap selesai baca Fatihah, baca kulhu 50 kali. Bahasa Imam Al-Ghazali. Bermoga dari orang boleh semua orang sampai 50 kali. Kalau kerjakan ini bahasa Imam Al-Ghazali, kita tidak akan meninggal dunia sampai melihat posisi kita kelak di akhirat. Serius tahu, tahu. Tak menyangka aku dari akhirat. Kita posisi kita di surga. Atau kalau tidak, orang lain yang lihat. Mungkin orang lain mimpi ketemu kerja Pak Angkok. Kita ke Pak Angkok kan? Tak menyangka. Istana paling tinggi tahu Pak Angkok. Ada orang yang melihat ini. Kalau kita tidak melihat sendiri. Melihat kamu, serius kamu ada surga? Lalu ini sampai kaki apa? Tunggu sampai kak. Sanggup terus mikir-mikir nonton. Insyaallah biar tunggu itu kan. Lalu aku udah pantau mungkin tempat kali dalam anak yang begini belum kerja. Anak yang terkadang kan para tukang sabar terkadang tidak pernah terlalu cepat naik ke masjid karena posisi dari imam dan hakim. Namun tidak giliran ya, kadang yang Jumatan itu ada masalah. Jadi dari darurat datang jam 10 mulai sembahyang ini mana? Jadi cukup. Insya Allah bahasa Imam Al-Ghazali ini bukan dia. Ini bahasa Imam Siapa yang mengerjakan ini tidak akan meninggal dunia sebelum dia melihat posisinya kelak di surga, atau orang lain yang melihatnya sebelum meninggal dunia, bukan setelah meninggal dunia. Sedekah mati ada dengan mimpi. Siapa tahu meninggal mimpi tahu Pak Angkok marah-marah ini mimpi ini kira mati dong dulu bisa nggak? Waktu kita makai itu Pakistan sekolah kayu ketemu Pak. Ya senang baik Pak Angkok. Paling tinggi dong Pak Angkok. Surga nomor 7 paling ada pun. Alhamdulillah. Wong sasata kali ini juga Pak Angkok. Dia buah ya kok pipi ketemu. Lah bos ini Pak Angkok. Bisa enggak tahu. Nauzubillah. Jadi apa yang datang dengan mimpi itu kan bisyarah bahasa orang. Itu adalah berita gembira. Kalau dia mimpi yang baik itu bisyarah. Ada orang yang mimpi ketemu dengan Nabi, itu namanya bisyarah. Ada yang mimpi ketemu ulama, itu namanya bisyarah. Nah, ketika bisyarah berita gembira. Belum ketemu dengan orang besar, berita gembira. Jangan artikan yang jelek-jelek, artikan yang baik-baik. Itu namanya bisyarah. Bisa jadi kalau kau laksanakan ini, belum kau akan lihat secara mimpi atau belum kau akan lihat secara nabi, terserah yang tidak yang akan diperlihatkan. Tapi kalaupun diperlihatkan dalam mimpi, itu insya Allah benar adanya. Kalau tidurnya benar, nanti tidur baca besok nenek dan tidur kamu. Buat wudhu, tidur kita besok nenek, mimpi berdaya kerja ulama. Jangan-jangan ulamanya itu setan yang nyamar.
dia jadi ulama. Tapi kalau sudah tidurnya berwudu, tidur mimpi ketemu ulama, insya Allah itu namanya bisa berikan dia. Jadi jadi usahakan. Mudah-mudahan kita bisa mencapai yang lebih. Nah, ini malam ibu-ibu bagi pelunggu yang pergi Jumatan. Tapi kalau tidak Jumatan, misalnya ibu-ibu apa yang harus saya lakukan? Saya tidak Jumatan, saya kan ibu-ibu. Ya baca selawat saja kuat-kuat di rumah. Cukuplah. Kan ibu-ibu itu wajib. Sepenting selalu. Ini ibu-ibunya tidak kerjakan, suaminya malas, pergi kerjakan itu. Jadi tugasnya ibu-ibu apa? Menyemangati suami-suaminya. Ibu-ibu yang hadir di sini, kalau suaminya belum berangkat Jumatan, itu ibu-ibu. Lalu nampak tuh, ada sekarang gantung aku heran. Kan itu tugasnya suami, membawa tidak selamat masih meleleh melalui tuan, boleh lampak Jumat. Hari akal itu ada bilang dia boleh tidak selamat. Tuh, kalau lagi itu jangan lupa sholat sunat 4 rakaat pun 50 kali setiap taruhan dari Nabi lalu saya paling berangkat ibu tidak perlu janjikan dia. Kak, kalau perlu jalan ke masjid jam 10 pagi nanti malam ada bonus. Itu jadi paham. Serius ini ibadah semua ya. Jadi apa yang saya bicarakan itu bukan tidak. Tapi ibadah dan boleh. Yang penting jangan istri orang. Istri kita sendiri. Suami kita sendiri. Apa goreng sendiri. Senindan goreng apa? Kandazo. Usahakan hari Jumat berangkat pagi-pagi. Kalau itu Anda lakukan, malamnya insya Allah bonus. Suaminya berpahala, istrinya berpahala besar. Bukan etek-etek, jadi ewer-ewer. Ini terpaksa ewer, jadi tuan sakit ini. Berpahala. Kalau kan itu. Begitu dari rugilah yang belum menikah dan rugilah yang tidak punya suami maupun istri. Ini apa makanya tekan dulu. Ada hari itu. Keluar. Dalam bentuk. Ya, aku udah balik ke berapa sudah jam 10 lewat. Jadi apa yang saya sampaikan mudah-mudahan jadi petunjuk nih. Dan mudah-mudahan dia tidak perlu gawe dengan Jumat ini barangkali ada. Ya bonusnya kan biasa makanan yang enak. Pak Kiai lainnya berkira. Bukan itu maksud saya, kan bisa saja maksudnya makanan yang enak, bisa dibuatkan kopi yang enak, kan bisa saja yang enak, jaje saya bisa saja. Yang penting membahagiakan suami dan istri. Ya, sami hadirin yang dirahmati Allah, sudah sangat lama ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Amin ya Rabbal. Amin. Mudah-mudahan kemudian tetap ujian iman dan Islam, tetap ujian sehat walafiat, tetap ujian rezeki yang melimpah ruah penuh barokah kepada dan hati yang bersih, dan hati yang sabar, dan hati yang bersyukur kepada Allah, dan mudah-mudahan kemudian diberikan umur yang panjang, diberikan usia yang barokah kepada Allah, selalu